buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Selamat pagi, perkenalkan saya Septi Lukitasari dari ISQ Leadership Center. Pagi ini saya akan menemani Bapak dan Ibu dalam seminar Ask Me About Your Talent DNA. Dan Ask Me About Your Talent DNA ini adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi hari untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA ini digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. Dan Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Iya, dan Bapak Ibu untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan menyimak beragam video talent DNA pada laman www.talentdna.me atau boleh scan barcode juga ya di layar Bapak Ibu semua. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune juga nih di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana caranya. Ya, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, izin bertanya dulu nih pada Bapak Ibu ya, apakah Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA? Silakan boleh Bapak Ibu mengisi polling yang muncul pada layar. Boleh izin tim untuk munculkan pollingnya? Ya, bagi talent, ya. Silakan talented people, bagi talented people yang baru bergabung dan belum memiliki hasil talent DNA, yuk segera simak diskusi kita pada pagi hari ini dan segera hubungi konsultan yang mengundang Bapak Ibu untuk tahu caranya mengisi Lifestyle Talent DNA. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin di forum ini ada beberapa nih di antaranya ada yang baru pertama kali hadir dan di Ask Me About Your Talent DNA atau mungkin bahkan belum memiliki hasil talent DNA-nya nih, maka bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana cara memiliki talent DNA. Dan untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut ini penjelasan mengenai talent DNA yang disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Baik, selamat pagi Pak Ari Ginanjar. Selamat datang Pak di seminar Ask Me About Your Talent DNA ini Pak Ari.
izin Pak Ari doakan semoga talent DNA ini ya Pak ya makin banyak membantu membantu kita semua nih Pak Ari. Izin Pak Ari, selamat pagi. Pagi, selamat berjuang semua. Terima kasih Pak Ari. Semoga jadi amal ibadah, amal soleh, amal solehah. Amin, amin ya robbal alamin. Baik talented people semua, izin saya putarkan untuk video dari Pak Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal. Bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama. Seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002 lalu diterbitkan 2003. Maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik, Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama dengan Coach Ica sebagai talent DNA fasilitator dan bintang tamu yang sudah hadir yaitu Mbak Putri Lini Askianunisa. Beliau adalah owner Shine Beauty and Glow. Iya, dan tema kita pada pagi hari ini adalah hidup berkualitas karena positive vibes. Izin saya menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum, Coach Ica. Pagi, Waalaikumsalam Mbak Septi. Siap, Assalamualaikum, selamat pagi nih Mbak Putri Lini. Waalaikumsalam, pagi Mbak Septi. Iya, selamat pagi Mbak Putri. Baik, izin saya akan bacakan terlebih dahulu untuk 10 top talent dan bottom 5 talent dari Mbak Putri Lini. Untuk 10 top talentnya ini adalah kontemplatif, developer, kompetitif, intuitif, logical, courageous, kontekstual, directive, kolektor, aversif. Dan untuk bottom 5 talentnya ini ada talent fokus, convincing, fixer, forgiving, dan generous. Baik, selama 30 menit ke depan kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu di 10 top talent maupun di full 45 talent, silakan sambil dipelajari dan disimak sekiranya talent Bapak Ibu pun bisa jadi tergambar nih di bintang tamu kita pada pagi hari ini. Dan jika ada pertanyaan untuk talented people, boleh dipersilakan untuk ketik di kolom chat. Baik, sekali lagi untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, boleh silakan kunjungi website kami di www.talentdna.me atau boleh scan barcode di slide Bapak Ibu semua ya. Baik, tidak perlu berlama-lama, so let's find your light and shine. Silakan, Coach Ica. Baik, terima kasih Mbak Septi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Putri. Pagi Coach Ica. Iya,
Eh, izin ya Mbak ya, pagi ini kita akan membahas sedikit nih tentang top talentnya Mbak Putri ini ya. Nah, sebelumnya boleh perkenalan dulu nih Mbak Putri. Mbak Putri ini kesibukannya sekarang ini sedang apa sih? Biar kita para peserta di Zoom ini juga tahu nih Mbak Putri ini kesibukannya sedang apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lini Askia Unisa. Saya sekarang mahasiswa semester 6 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kesibukan saya sekarang yaitu memulai bisnis saya di bidang skincare, yaitu Sian Beauty and Glow. Dan produk saya itu baru launching di bulan 9 kemarin dan sudah banyak pemakainya, udah lebih dari 5.000 pot yang terjual. Mungkin itu saja Coach Ica. Masya Allah, sangat menginspirasi sekali ya anak muda yang memiliki bisnis sendiri gitu ya Mbak Putri ya. Keren Iya. banget. Di sini kita lihat nih para talent people, kita lihat dari top talentnya Mbak Putri ini ada yang berwarna biru, lalu berwarna kuning, dan juga berwarna merah nih ya. Nah, dari ketiga warna ini, apa sih perbedaan dari warna-warna ini? Nah, mungkin Bapak Ibu, kita akan menyimak terlebih dahulu penjelasan mengenai makna dari biru, kuning, merah melalui tayangan video berikut ini dari Bapak Argi Ginanjar Agustian. Silakan Mbak Septi. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa ada kombinasi nih dari ketiga warna yang dimiliki dari top talent dan bottom talentnya Mbak Putri. Nah, boleh nih Mbak Putri kita mohon izin untuk membacakan sedikit nih tentang gambaran dirinya Mbak Putri ya. Boleh Mbak Putri? Boleh Coach Ica. Baik, gambaran diri saya mampu memahami diri dan makna dari situasi yang terjadi secara mendalam, mengembangkan potensi orang lain, menjadi yang terbaik di antara yang lain, serta mengambil kesimpulan dari kejadian atau informasi yang acak. Saya juga mampu mengambil kesimpulan berdasarkan data maupun fakta, mengekspresikan apa yang dipikirkan dan saya rasakan, juga menyampaikan aspirasi secara terbuka, serta menghargai dan memanfaatkan pengalaman masa lampau. Hal lain, saya juga mampu mengarahkan orang lain dan mengendalikan situasi, mengumpulkan informasi, dokumen atau barang, serta selalu waspada dan memperhitungkan resiko. Hal yang perlu saya perhatikan, saya bukan seseorang yang secara alami menjaga konsentrasi atas apa yang saya kerjakan, mempengaruhi orang lain agar menerima pemikiran yang disampaikan, serta menyelesaikan masalah dan memperbaiki situasi. Selain itu, saya juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus memaafkan dan melupakan kesalahan dengan tulus, serta membantu, melayani, dan memberi kepada orang lain. Oke, terima kasih Mbak Putri. Nah, di sini juga sudah hadir bersama kita Bapak Ari Ginanjar Agustian. Mohon izin Bapak menyampaikan ilmunya ya Pak untuk pagi hari ini ya Pak ya. Mohon keridoannya. Nah,
Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan ya oleh Mbak Putri secara singkat deskripsi dari gambaran dirinya Mbak Putri ini. Nah, mungkin kita tanya-tanya sedikit nih, Mbak Putri ini kesehariannya adalah sebagai seorang mahasiswa dan juga seorang bisnis woman lah ya gitu. Jadi masih muda tapi sudah punya bisnis nih, keren banget nih anak muda yang menginspirasi banget. Nah, Mbak Putri, boleh gambarkan sedikit dong, apa sih yang mendorong Mbak Putri ini untuk membangun bisnis ini nih, Mbak? Hmm, hal yang mendorong saya itu karena karena usia saya juga masih dibilang muda, banyak peluang-peluang yang bisa saya dapatkan. Saya bisa memulai bisnis dari muda, dan melihat contoh-contoh para owner-owner yang mungkin udah sukses ya. Jadi lebih baik memulai dari muda sekarang, gitu Coach Ica. Oke. Nah, mungkin dari top talentnya Mbak Putri ini, kenapa sih Mbak Putri itu orangnya sangat ingin mulainya dari masih muda, padahal masih semester 6 ya Mbak Putri ya, tapi Iya, sudah mau memulai usaha gitu. Nah, karena Mbak Putri ini kalau kita lihat punya kompetitif talented people. Jadi Mbak Putri ini melihat bahwa banyak peluang-peluang di luar sana yang sebenarnya bisa Mbak Putri manfaatkan gitu ya Mbak Putri ya. betul. Nah, baik mungkin Bapak Ibu selama 20 menit ke depan kita akan mempraktikkan nih 7 langkah dari talent DNA coaching untuk membantu Mbak Putri mengatasi situasi yang mungkin sedang Mbak Putri hadapi nih saat ini menggunakan talent DNA-nya ini. Nah, langkah ini akan sangat mudah Bapak Ibu, juga bisa nanti mempraktikkannya dengan mengikuti panduan-panduan yang akan kita berikan nih selama sesi ASMI ini. Nah, Ibu kita mulai ya dari langkah pertama, yaitu pertama itu adalah kita gali dulu nih tantangan apa yang sedang Mbak Putri hadapi saat ini. Kemudian baru kita masuk ke langkah-langkah lainnya. Nah, Mbak Putri boleh nih di sini ya kita masuk dulu ke langkah pertama ya Mbak Putri ya. Iya, Coach. Ya. Mbak Putri kan sekarang lagi buka bisnis nih ya, dan usianya juga tergolong masih sangat muda nih. Apa sih tantangan yang saat ini Mbak Putri sedang hadapi nih, yang sangat membuat ini ya kepikiran nih saat ini? Apa sih Mbak? Baik, Coach. Jadi tantangan yang saya hadapi sekarang yaitu saya harus membangun kemitraan baru lagi. Karena sudah banyak mitra-mitra, tapi kita pasti harus berkembang dengan mempunyai lebih banyak mitra lagi ya, Coach. Terus Mm-mm. harus memperluas market saya dan mitra yang sudah bergabung masih proses market fit atau masih proses untuk mendapatkan kepuasan dari para pelanggan kita. Oke. Nah, challenge di lapangannya itu seperti apa nih, Mbak? Tantangan di lapangan selain itu kan tadi dari internal sendiri ya, Mbak ya. Kalau dari luar nih, apa sih tantangan yang Mbak Putri hadapi sekarang ini? Kalau dari luar berhubung di Makassar atau mungkin di kota-kota lain banyak ya owner skincare. Jadi di luar itu kita sangat bersaing sama owner-owner kayak skincare yang udah terkenal dan kembali lagi mengenalkan produk yang masih terbilang baru gitu, Mbak. Hmm. Nah, challenge-nya dari diri Mbak Putri sendiri ini biasanya apa sih yang membuat Mbak Putri ini apa ya, prosesnya itu untuk menghadapi tantangan-tantangan tadi itu apa sih challenge dari dalam diri ini, Mbak? Nah, mungkin kita masuk dulu ya ke langkah kedua nih ya. Di antara talenta DNA tadi, mana sih Mbak yang Mbak Putri gunakan berlebihan sehingga menjadi challenge yang Mbak Putri juga nih? Kan tadi kita ada top talentnya nih ya. Nah, boleh di-share dulu Mbak Septi? Nah, dari top talentnya Mbak Putri, pasti ada yang Mbak Putri gunakan secara berlebihan sehingga menjadi blind spot-nya nih. Nah, dari top talent yang top 5 top 10 ya, top 10 ini,
sebelah kiri, mana sih menurut Mbak Putri gunakan berlebihan saat itu? Mungkin di top talent kontemplatif Hmm, dan aversif, Coach. hmm, kenapa itu, Mbak? Karena di kontemplatif itu saya terlalu banyak berpikir, saya pikir semua yang ada, terlalu dipikirin Hmm, semua sampai susah untuk realisasikannya karena hanya dipikir doang. hmm. Jadi kadang terlalu menghambatnya karena terlalu banyak mikirnya gitu ya, Mbak ya? Iya, betul. Iya. Mbak Putri di sini kita lihat tipikal orang yang kontemplatif dan juga aversif nih. Jadi memikirkan semuanya dan penuh dengan kehati-hatian gitu ya, Mbak ya. Memikirkan apa sih resiko kalau misalkan diambil jalan ini, resikonya nanti yang akan saya hadapi seperti apa. Begitu ya, Mbak ya? Iya, betul banget, Coach. Iya, dan ujung-ujungnya kalau kelamaan jadinya udah mikir kelamaan mikir jadinya gitu ya. Iya, mikir doang nggak kerealisasi kan. Nah, mungkin kita next ke tahapan ketiga nih, Mbak. Nah, di antara top 10-nya Mbak Putri, mungkin ada nih sebenarnya yang bisa membantu Mbak Putri mengatasi hambatan tadi nih, blind spot yang Mbak Putri tadi. Saat Mbak Putri menggunakan kontemplatif dan aversifnya secara berlebihan, apa sih yang bisa Mbak Putri gunakan nih dari top 10 Mbak Putri? Kira-kira menurut Mbak Putri? Courageous, kompetitif, dan kontekstual, Coach. Oke. Kenapa itu, Mbak? Kira-kira? Di courageous, saya harus berani atau to the point jika saya misalnya memikirkan sesuatu, saya harus merealisasikan itu langsung to the point ya, langsung merealisasikan sesuatu itu agar nggak ada di pikiran doang. Mhm. Terus di kompetitif, saya bisa menjadikan contoh orang lain yang telah sukses di luaran sana, kalau mereka bisa masa sih saya enggak? Udah keluar nih kata-kata kompetitifnya ya, Mbak ya. Di Terus apa lagi? kontekstual saya, belajar dari pengalaman masa lalu saya, misalnya, saya dulu pernah membangun bisnis dan ada yang, nggak jalan, saya bisa belajar dari situ, apa sih penyebab kegagalan yang kemarin, jadi bisnis saya ke depannya akan sukses gitu, Mbak. Keren nih kata Bapak, kata Pak Ari nih, dapat Makasih jempol. Pak Ari. Oke, baik. Jadi, Mbak Putri ini kan orangnya tipikalnya kontemplatif dan aversif ya, supaya tidak berlama-lama jadi Mbak Putri itu harus mengeluarkan courageous-nya gitu ya, Mbak, ya. Kemudian Iya betul. kompetitifnya dan tekstualnya. Courageous ini, talented people adalah tipe-tipe orang yang berani mengambil, keputusan gitu ya, yang berani bertindak walaupun mungkin, Mbak Putri juga sudah dilengkapi nih dengan data-data yang ada di lapangan gitu ya. Dilihat dari logical Mbak Putri, kemudian kita lihat dari Mbak Putri ini suka menggali-gali informasi gitu ya. Begitu nggak ya Mbak Putri ya, dari kolektornya nih, Iya betul, Coach. suka cari informasi apa sih yang sekarang lagi booming di pasaran, begitu ya Mbak ya? Lebih ke kepo ya, Coach. Lebih ke kepo. Oke baik, mungkin kita masuk ke tahapan keempat ya Mbak ya. Nah, mungkin kita masuk ke bottom talent-nya Mbak Putri nih. Tadi ada dari urutan 41 sampai 45. Kira-kira nih Mbak Putri, mana sih yang menghambat Mbak Putri untuk mengatasi tantangan tadi, challenge-challenge yang bisnis yang Mbak Putri tadi, dari bottom 5-nya nih? Apa nih Mbak? Di fokus kayaknya, Coach. Oh, fokus. Kenapa itu Mbak? Kira-kira boleh diceritakan? Karena kalau misalnya saya membangun bisnis itu, saya kurang fokus mendalaminya, terus menjaga konsentrasi saya agar bisa fokus di bisnis tersebut, gitu kok. Mhm. Jadi kalau kita lihat nih, Bapak Ibu, di sini Mbak Putri ini punya bottom 5 itu fokus, convincing,
fixer, forgiving, sama generous. Nah, yang Mbak Putri angkat di sini adalah fokusnya gitu ya Mbak. Boleh ceritakan dong Mbak, apa sih eh, pengalaman-pengalaman masa lampau yang membuat Mbak Putri itu bilang fokusnya Mbak Putri itu masih masih menjadi penghambat nih, karena di sini Mbak Putri itu orangnya kontekstual juga ya, mungkin dari pengalaman masa lampau begitu ya Mbak ya, sehingga Mbak Putri bilang tadi itu saya orangnya nggak fokus untuk mendalami satu hal gitu, gimana tuh Mbak? Iya, contohnya dulu itu saya pernah bisnis jualan pisang nugget, baju, jual baju juga. Tapi karena nggak diseriusin, nggak difokusin, jadi nggak jalan gitu, Coach. Mungkin di situ ya contohnya pelajaran di masa lalu itu. Luar biasa Mbak Putri ini, padahal masih semester 6 loh Talent People. Jadi itu dulu tuh pas zaman apa itu Mbak, jualan pisang nugget, jualan baju tuh pas kapan itu Mbak? Kalau jualan pisang nugget itu pas saya SMP. Saya jual-jualan di Facebook. Keren, keren. Ya, jadi pengalaman masa lalu itulah gitu ya Mbak ya, karena Mbak Putri punya kontekstual di sini yang membuat Mbak Putri mungkin saya pas Mbak Putri sadar nih ternyata memang bottom five saya itu adalah di fokusnya gitu ya Mbak ya. Iya, betul. Ternyata baru disadari sekarang gitu ya Mbak. Karena kenapa sih Kak? Mungkin Mbak Putri suka bertanya-tanya, kenapa sih saya nggak jarang banget bisa fokus buat ke dalam satu bisnis gitu ya. Nah, sekarang kan Mbak Putri udah tahu nih apa top 10 yang Mbak Putri, terus juga apa bottom 5-nya. Mungkin ini bisa membantu juga ya Mbak ya untuk membantu Mbak Putri mendalami bisnis yang Mbak Putri sekarang nih Mbak ya. Iya, sangat-sangat membantu karena saya jadi tahu gitu. Jadi aware ya Mbak ya. Iya. Oke, baik. Kita next nih ke step selanjutnya. Angka kelima. Nah, di antara top 10 talent DNA tadi, mana sih yang Mbak Putri bisa gunakan untuk mengatasi bottom talent yang Mbak Putri tersebut, Mbak? Tadi kan fokus ya, Mbak ya? Iya. Di kontekstual tadi, Coach. Boleh Mbak Septi di next, Mbak. Nah, kontekstual ya, Mbak ya. Lalu apa lagi nih, Mbak? Mungkin di courageous juga. Ada lagi kah? Udah itu aja. Oke, itu gimana tuh Mbak? Menggunakan courageous dan kontekstualnya untuk mengatasi fokus tadi. Menggunakan kontekstual itu caranya itu kan saya kurang fokus. Seharusnya itu saya belajar dari masa lampau saya. Kayak misalnya dulu saya sempat gagal atau ada keputusan juga yang saya ambil dengan benar, bisa saya terapkan di bisnis saya sekarang, gitu. Lo courageous-nya gimana? Dari sisi mana nih, Mbak? Courageous-nya saya harus berani untuk mengambil keputusan yang ada pada pemikiran saya, gitu, Coach. Oke. Nah, karena di sini kita juga melihat nih Mbak Putri ini punya kontekstual dan juga punya forgiving. Jadi sebenarnya Mbak Putri ini pengalaman-pengalaman yang kegagalan di masa lalu, kadang Mbak Putri suka sulit untuk melupakannya gitu ya Mbak ya? Betul, Coach. Jadi Bapak Ibu, Mbak Putri ini adalah tipe orang yang forgiving di sini bukan ini ya, bukan definisinya bukan pendendam ya, tapi dia itu lebih ke Mbak Putri ini sulit untuk memaafkan dirinya sendiri, atau misalkan ada kegagalan di masa lampau, itu mungkin dia akan selalu ingat-ingat nih apa yang menjadi pain point-nya saat itu gitu, dan itu selalu diingat-ingat sama Mbak Putri sampai sekarang. Begitu bukan, Mbak? Iya, betul banget, Coach. Makanya tadi Mbak Putri bilang itu bisa mengobati fokusnya Mbak Putri nih, yang dimana fokusnya Mbak Putri tadi ya, Mbak Putri suka kadang nggak fokus dengan satu usaha tertentu ya, karena itu tadi mungkin
pengalaman-pengalaman di masa lalu bisa dijadikan pelajaran begitu ya Mbak ya, untuk bisnis yang sekarang. Nah, mungkin kita masuk ke next step. Nah, Mbak Putri, kita boleh dong coba disusun kembali top 10-nya Mbak Putri itu sesuai dengan apa yang ingin Mbak Putri capai. Jadi kan setiap target atau situasi mungkin memerlukan susunan talenta yang berbeda-beda nih Mbak Putri. Nah, mungkin kita bisa mengawalnya dulu dari talenta yang Mbak Putri miliki. Sebenarnya Mbak Putri itu punya talenta-talenta itu, tapi sebenarnya selama ini mungkin Mbak Putri tidak menyadarinya ya Mbak ya. Iya, Sehingga kontemplatif sama aversifnya Mbak Putri, kadang Mbak Putri gunakan berlebihan. Mbak Putri lupa nih menggunakan talenta-talenta lainnya yang sebenarnya juga sudah ada di dalam diri Mbak Putri, tapi karena Mbak Putri belum menyadarinya, Mbak Putri tidak gunakan gitu ya Mbak ya. betul, Coach. Nah, mungkin kita boleh nih Mbak Putri dari top 10-nya Mbak Putri ini kita susun ulang nih. Yang pertama menurut Mbak Putri itu adalah yang harusnya Mbak Putri gunakan saat ini khususnya dalam bisnis yang Mbak Putri atau menjawab tantangan Mbak Putri saat ini apa nih Mbak? Yang nomor satu nih. Nomor 1, courageous. Saya harus berani Courageous. atau langsung to the point dalam mengambil keputusan. Wah, keren. Lalu apa lagi nih Mbak? Yang kedua, kompetitif. Kompetitif. Kenapa tuh Mbak Yang kalau kompetitif? kompetitif. Itu tadi saya harus melihat contoh dari orang-orang yang telah sukses, masa mereka bisa, masa saya enggak gitu. Saya juga Kemudian bisa yang ketiga, ambil contoh di Bapak Ari Ginanjar yang sangat sukses ini, Masya Allah. menginspirasi Mbak Putri ya. Iya. Oke, lalu yang ketiga nih Mbak. Yang ketiga, di kontekstual. Kontekstual. Oke, Yang selanjutnya keempat, intuitif. intuitif. Nah, intuitif ini kenapa nih Mbak? Saya harus cepat tangkap kalau ada peluang-peluang yang ada gitu, Coach. Oke, lalu apa lagi nih Mbak setelah intuitif? Kelima, logikal. Logical. Logikalnya gimana nih Mbak? Mbak Putri ini kalau logikal kalau kita lihat adalah orang-orang yang suka mengumpulkan data-data, mengumpulkan berkata sesuai fakta gitu ya Mbak ya? Iya. Heeh. Kenapa tuh Mbak? Jadi logical itu bisa membantu Mbak dalam hal apa di sini? Misalnya saya mengumpulkan data-data kompetitor-kompetitor lain, apa sih yang mereka punya, apa sih yang menjadi daya tarik produk mereka agar produk saya juga bisa booming seperti mereka. Keren banget nih Mbak Putri. Lalu apa lagi nih Mbak setelah logical yang bisa Mbak Putri gunakan? Developer. Developernya dalam hal apa ini Mbak? Dalam mengembangkan potensi orang lain. Potensi timnya ya Mbak ya? Iya, potensi tim saya, admin saya. Oke. Kemudian apa lagi nih Mbak setelah developer? Kolektor. Kolektornya di sini akan membantu dalam hal apa Mbak? Mengumpulkan mungkin berupa data-data sama tadi di logical ya, Coach. Jadi Mbak Putri udah punya kolektor dan juga punya logical nih. Jadi Mbak Putri itu adalah orang yang suka mengumpulkan informasi dan yang pastinya karena Mbak Putri punya logical, informasi yang dikumpulkan pun sesuai dengan data-data, riset-riset yang dilakukan gitu ya Mbak ya? Betul, Coach. Oke, lanjut nih Mbak. Setelah kolektor apa lagi nih Mbak? Kontemplatif, kemudian aversif, dan lalu terakhir direktif. Oke, ini aku enter ya Mbak ya? Iya. Nah, mungkin kita lanjut ke step ke-7 nih.
Nah, Mbak Putri, Mbak Putri di sini bisa tempel di susunan baru talent DNA tadi sesuai dengan target yang ingin dicapai atau tugas yang ingin diselesaikan. Lalu Mbak Putri ingat kembali nih baca terus susunan talenta tersebut dengan suara keras setiap akan melakukan tugas tersebut. Jadi Mbak Putri ingat kalau Mbak Putri itu punya courageous, Mbak Putri itu punya kompetitif, Mbak Putri punya kontekstual, intuitif, logical, developer, kolektor, kontemplatif, aversif, dan direktif. Dan Mbak Putri ingat-ingat nih, mana yang top talent pertama, kedua, ketiga, sampai kelima lah ya, yang perlu saya keluarkan lebih dulu gitu. Yang perlu saya up untuk menghadapi tantangan ini terlebih dahulu. Jadi Mbak Putri bisa switch di sewaktu-waktu nih ya. Jadi ini bisa Mbak Putri simpan nih Mbak, dan baca terus susunan talentanya. Iya, baik, Oke. Coach. Iya. Nah, langkah selanjutnya. Nah, kesimpulannya nih Mbak Putri. Jadi sebenarnya semua masalah itu bersumber pada talenta yang tidak digunakan dengan baik atau proporsional. Kadang kita menggunakannya terlalu berlebihan ya, dan itu tidak kita sadari. Karena memang itu adalah by alami gitu. Itu adalah alaminya Mbak Putri ini. Mbak Putri tidak perlu apa ya, tidak perlu memerlukan effort usaha lebih untuk mengeluarkan itu karena memang itu adalah bakat alaminya Mbak Putri sehingga sebenarnya sumber sumber obatnya sendiri pun ada di talenta Mbak Putri itu, solusi itu pun sebenarnya ada di talenta Mbak Putri gitu. Jadi tapi bagaimana caranya Mbak Putri kapan suatu saat ini memang kita gunakan lebih banyak, kapan suatu saat yang lainnya mesti kita kurangi dulu, minimalisir dulu gitu ya Mbak Putri ya? Iya, betul. Selama ini ternyata Mbak Putri terlalu banyak bermain di kontemplatif sama aversifnya ya Mbak ya? Tanpa Iya, disadari terlalu ya? mikir. Suka kelamaan mikir gitu ya Mbak. Dan kadang lupa buat membuat sadar diri sendiri. Dan di sini Mbak Putri langsung tamparannya adalah dengan courageous-nya gitu ya Mbak ya? Yang pertama Betul, kali Coach. ini Mbak Putri. Oke. Nah, Mbak Putri, baik nih Bapak Ibu semuanya, kita sudah menyaksikan nih bersama bagaimana tadi 7 langkah coaching tersebut membantu Mbak Putri untuk mengatasi mungkin ya tantangan-tantangan yang saat ini lagi sedang dihadapi oleh Mbak Putri. Nah, bagaimana nih perasaannya Mbak Putri setelah kita lakukan sesi 7 langkah ini, Mbak? Masya Allah, sangat bermanfaat sekali ya, Coach. Karena dengan saya mengetahui talent ini, saya lebih dapat memahami diri saya ke depan, dapat memahami untuk bisnis saya ke depan, talent yang berlebihan bisa saya kurangi dan mengoptimalkan talent-talent yang saya sebutkan tadi agar bisnis saya dapat berjalan dengan baik. Oke. Nah, terima kasih nih Mbak Putri atas sesi Sama-sama, sharing-nya pagi ini ya. ya. Banyak inspirasi sekali, insight sekali, menginspirasi sekali nih Mbak Putri ini. Masih muda tapi sudah banyak bisnis yang dijalankan itu, tidak banyak anak muda seperti itu, Mbak. Makasih, Coach. Nah, Bapak Ibu, kita juga bisa membantu rekan, saudara, kakak, adik, pasangan, pimpinan, atau anggota lain untuk sukses dan berhasil dengan caranya mengikuti 7 langkah coaching talent DNA tadi ya. Mudah ya Bapak Ibu ya sebenarnya langkah-langkahnya ya. Nah, mungkin setelah ini kita kembalikan dulu kepada Mbak Septi. Baik, terima kasih Coach Ica dan Mbak Putri atas sharingnya pada pagi hari ini ya. Ya, sebelum kita menutup acara, boleh nih untuk Mbak Putri, Septi menanyakan apa manfaat dan dampak positif dari talent DNA yang sudah Mbak Putri rasakan saat ini. Silakan, Mbak. Baik, Mbak Septi. Adapun manfaat yang saya dapatkan yaitu yang tadi saya sudah sebutkan, saya lebih bisa memahami talenta pada diri saya bisa mengatasi talenta yang berlebihan,
mengurangi talenta tersebut dan mengoptimalkan talenta-talenta yang lain yang ada dalam pada diri saya. Mungkin itu, Mbak. Iya, terima kasih Mbak Putri. Iya, Pak Ari juga bilang top nih Mbak Putri. Masya Allah, Pak. Baik. Iya, ya selanjutnya boleh nih Coach Ica sebagai closing statement acara kita pada pagi hari ini, apa manfaat dan dampak positif talent DNA bagi individu, keluarga maupun organisasi? Silakan Coach Ica. Oke, terima kasih Mbak Septi. Nah, Bapak Ibu dari diskusi tadi ya dengan Mbak Putri yang sangat menginspirasi kita lah ya sebagai anak muda, kita bisa melihat nih banyak sekali manfaat dari talent DNA. Karena mungkin kita selama ini tidak sadar bahwa talent-talent itu sebenarnya ada di dalam diri kita gitu ya, tapi kita uh, mungkin, ada juga talenta-talenta yang kita gunakan jadinya berlebihan tadi seperti yang udah dijelaskan juga nih, dari sesi kita tadi selama, beberapa menit tadi dengan Mbak Putri. Nah mungkin Bapak Ibu kita simak dulu video berikut ini dari Bapak Ari Ginanjar Agustia. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita, dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal. Sehingga tidak terbangun team collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut. Sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Nah, Bapak Ibu, dari video tadi kita bisa mengambil kesimpulan ya, bayangkan berapa banyak orang yang tidak kenal dirinya, suami istri yang mungkin tidak paham pasangannya, orang tua yang mungkin menghakimi anaknya, pimpinan yang salah dalam menilai tim, rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena tidak mengetahui talent DNA-nya mereka. Nah, dengan talent DNA ini maka semakin banyak orang yang mengenali dirinya dan hidup lebih bahagia serta sukses. Lalu juga dengan talent DNA maka semakin banyak juga pasangan dan keluarga yang hubungan semakin harmonis dan semakin banyak juga organisasi yang berkolaborasi lebih efektif. Untuk itu mari kita dukung gerakan Nusantara Bertalenta yang dicanangkan oleh Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Let's find your light and shine. Baik, terima kasih Coach Ica atas sharingnya pada pagi hari ini ya yang sangat luar biasa. Dan terima kasih juga Mbak Putri sudah sharing. Iya, Sama. selanjutnya ya Bapak Ibu untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, boleh nih Bapak Ibu atau talented people semua simak beragam video melalui www.talentdna.me atau boleh juga untuk scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu semua. Baik. Ya, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana caranya. Ya, baik Bapak Ibu, siapa yang merasakan dan mendapatkan manfaat nih dari sesi kita pada pagi hari ini? Ketikan saya di kolom chat. Silakan. Ya, dan Bapak Ibu juga mungkin yang ingin mendapatkan kabar gembira dari saya di pagi hari ini, boleh ketikan saya juga nih kalau di kolom chat. Silakan Bapak Ibu.
Baik, saya juga ingin memberikan kabar gembira tadi untuk Bapak Ibu talented people semua, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi 10 top talentnya. Iya, apa sih spesialnya? Spesialnya sebagai berikut. Iya, Bapak Ibu yang baru mendapatkan 10 talent ya bisa melakukan top up juga di nominal investasinya Rp335.000 dan untuk Bapak Ibu yang belum memiliki talent DNA boleh nih langsung ambil kesempatannya untuk harga promonya di full 45 repo talent ini ada di nominal investasi 500.000 dan plus report karir ini juga ada di nominal investasinya 750.000 saja nih Bapak Ibu semua. Iya, baik. Talented people, talent DNA ini adalah sebuah life tool yang diperlukan kita semua untuk hidup bahagia dan sukses, baik di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA ini juga akan membantu kita menemukan potensi atau bakat terbaik dan unik dari setiap orang. Karena ada sebuah coach mengatakan, setiap orang itu jenius. Tetapi jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Demikian acara ASMI About Your Talent DNA kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Silakan untuk melanjutkan kembali aktivitasnya masing-masing. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa tetap stay tune di forum ini dan kami akan pandu tutorial atau cara pengisiannya sebagai berikut. Sudah tahu talenta kamu? Yuk cari tahu. Find your light and shine. Tutorial pengisian talent DNA. Link assessment akan kamu terima di email. Cek email kamu. Cek spam jika tidak menemukan emailnya di halaman utama. Klik talent DNA di email. Kamu akan masuk ke halaman pengisian talent DNA. Geser slide untuk memilih yang paling sesuai dengan kamu atau yang paling tidak sesuai. Isi sampai selesai, klik tombol selesai. Cek email kamu untuk tahu hasilnya. Inilah kekuatanmu untuk berkembang. Ayo, share hasil talent DNA kamu ke keluarga, teman, saudara, pokoknya semuanya. Talent DNA, find your light and shine. Iya, Bapak Ibu, itu tadi tutorial cara untuk mendapatkan hasil talent DNA. Silakan kunjungi juga di website kami di www.talentdna.me. Kemudian boleh Bapak Ibu tinggal memilih nih untuk tipe assessment apa yang akan Bapak Ibu ambil. Baik, sampai di sini untuk talented people, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin masih ada nih di antara talented people semua yang masih bingung caranya, boleh untuk bertanya di kolom chat, silakan. Baik, jika tidak ada, terima kasih atas waktunya talented people semua. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat dari seminar AXMI pada pagi hari ini. Sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali untuk talented people semua. Akhir kata untuk kita semua, salam gerakan Nusantara bertalenta. Semangat pagi, pagi, pagi. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang